Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai Indonesia, apa kabar? Senangnya hari ini Sasarun bisa hadir kembali. Pastinya untuk Anda di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan. Dari jam 3 sampai jam 4. Gak sendirian, selalu ditemani sama Pak Nyoto. Selalu setia sama saya, dimanapun saya berada selalu ada Pak Nyoto. Dimanapun Pak Nyoto berada selalu ada saya. Jadi kita cocok ya Pak? Kita cocok, ya kan? Seperti pinang dibelah 2. Ya itu mah kembar Pak. Kembar ya, salah. Kita kayak perangko. Kayak perangko. Lengket gitu Pak. Iya. Sehat Pak? Sehat dong. Dalam kondisi cuaca yang tidak beraturan, kita tetap jaga kesehatan. Betul. Dengan menjaga kualitas kesehatan, kita bisa punya umur panjang dan bermanfaat bagi banyak orang. Gitulah kira-kira. Apalagi nih ya, di depan studio kita tuh agak gelap. Tadi tuh terangnya luar biasa, kemudian gelap, takutnya tiba-tiba hujan, kondisi kita lagi nggak fit, kena hujan langsung ya ambruk deh. Langsung flu, radang tenggorokan, bronkitis menyerang, ambruk deh ya. Iya. Apalagi kalau punya komorbid, kena infeksi susah sembuh. Contohnya bagi penderita diabetes, kalau ada infeksi ya, infeksi batuk, pilek, kemudian juga infeksi saluran pernapasan atas, kemudian juga lukanya kena apa gitu ya, biasanya sulit sembuhnya lebih lama dibandingkan orang yang tidak ada penyakit gula. Jadi kalau bisa normalkan gula kita senormal mungkin dengan cara gaya hidup yang sehat dan jangan lupa minum Ziman. Oke, biar terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga meningkatkan imunitas tubuh, yuk konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur biar virus dan juga bakteri terhempas gitu kan dari tubuh kita. Jadi dapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini dan juga bisa via WhatsApp ya di 0877900300. Nah, yang mau bertanya, mau konsultasi seputar kesehatan, yuk kita tunggu selama 1 jam ini di 08 15 11 103 103 08 1 5 11 103 103. Dan yang akan kita obrolin saat ini masih seputar kandungan dalam Ziman. Tadi saya tanya sama Pak Nyoto, Pak temanya apa hari ini? Kandungan saya Pak, bukan. Iya, ternyata kandungan Ziman. Kira mau ngomongin kandungan saya. Ternyata bukan ya Pak. Betul. Ya. Oke, ini adalah salah satu kandungan yang terdapat dalam Ziman, yaitu scopoletin. Benar gak sih nyebutnya Betul. Pak? Benar ya? Ya kalau bahasa lokalnya secopoletin gitu ya. Oke. Secopoletin. Kalau enggak kan orang nyarinya pakai K nih, scopoletin. Yes. Ya. Kan pakai SCO, scopoletin. Memang ya. itu apa sih Pak? Zat apa gitu? Ini sebenarnya zat yang sangat unik yang ada di dalam buah noni fructus atau mengkudu. Dan apalagi noni fructus ini ada dalam Ziman dan kualitasnya bukan kualitas biasa yang sudah diekstrak power 2 kali. Oke. Dan sudah difermentasi, sudah diolah dengan teknologi tinggi. Jadi mendapatkan zat scopoletinnya ini sangat pekat sekali. Dan yang menariknya sekali, scopoletin ini sangat-sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin mengatasi kualitas kesehatan. Karena manfaatnya banyak sekali manfaat scopoletin itu. Jadi bagi mereka yang ingin sembuh dari berbagai macam penyakit, salah satunya kan solusinya dengan konsumsi makanan kesehatan yang dari herbal-herbal ya. Nah, herbal yang mengandung scopoletin ini ternyata diantaranya sangat efektif untuk penyakit stroke. Ya, karena kan kita tahu stroke itu pecah pembuluh darah di otak ya. Ada yang pecahnya sampai hemorrhagic stroke, jadi pecahnya itu sampai cairan darahnya membanjiri otak. Nah, itu yang biasanya disedot dan proses penyembuhannya agak lama. Tapi ada juga cuma stroke-nya tidak sampai pecah pembuluh darah, dia hanya menyumbat. Kemudian setelah sumbatannya terbongkar dia normal kembali tanpa harus pecah, ya. Tapi biasanya tetap merusak sistem saraf yang ada di sekitar otak. Makanya ada yang bilang kalau penyempitan otak sebelah kiri, lumpuhnya sebelah kanan. Iya. Penyempitan otak sebelah kanan, lumpuhnya sebelah kiri. Yang repot kalau dua-duanya sempit ya, lumpuh kiri kanan kan gitu. Iya. Nah, jadi 160 orang itu meninggal akibat penyakit mematikan ini ya setiap tahun. Jadi stroke merupakan penyakit yang tidak bisa disepelekan begitu saja deh ya kan. Karena kehadirannya menyergap dalam diam-diam dan mampu merenggut nyawa dan ini termasuk penyakit kritis seperti penyakit jantung, penyakit kanker yang namanya stroke ini.
karena adanya sumbatan di pembuluh darah di otak. Oke. Nah, jadi kan bagi mereka yang sudah kena masalah dengan stroke, itu kan dia fungsi tubuhnya nggak berfungsi ya. Bisa sebagian, bisa fungsi sensoriknya, bisa motoriknya, bisa nggak bisa ngomong, ada yang nggak bisa gerakan tangan baik sebelah kiri sebelah kanan, ya kan. Nanti pun prosesnya mesti fisioterapi untuk bisa kembali. Nah, kan kita butuh suatu zat yang fungsinya untuk memperbaiki fungsi pembuluh darah, bahkan pembuluh darah yang sangat mikro. Ternyata adanya di mana? Di scopoletin. Jadi kan pembuluh darah kita yang sangat mikro itu, yang sangat kecil-kecil, yang menghidupi otak itu kan butuh suatu zat yang fungsinya untuk mampu memperbaiki, membersihkan kembali, melebarkan kembali pembuluh darah kita yang sudah menyempit. Nah, scopoletin ini ternyata efektif untuk membantu atau mencegah, ya. Jadi bagi kita yang ingin mencegah terkena serangan stroke, serangan jantung, ya kan, tekanan darah tinggi, gitu kan. Kita konsumsi Ziman karena dalam Ziman mengandung scopoletin yang sangat pekat, dan scopoletin ini sifatnya juga untuk membersihkan pembuluh darah juga sekaligus melebarkan pembuluh darah, sehingga ini efektif untuk penyakit-penyakit yang bersifat kritis seperti jantung, stroke ya. Kalau yang bersifat kronis seperti diabetes juga lebih efektif lagi. Jadi bagi mereka yang sudah mengenal Ziman, jadikan ini gaya hidup sehat. Kenapa saya sebut gaya hidup sehat? Kan orang ada yang merokok setiap hari 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, nggak mikir harganya berapa. Kalau 1 bungkus 20.000 kali 4 udah 80.000. Waduh. Padahal itu gambar di label rokoknya itu udah serem-serem loh ya. Iya. Ada yang kerongkongannya bolong lah. Yang paru-parunya hitam. Paru-parunya hitam, giginya hilang semua Iya. kan. Tapi mereka nggak peduli Nggak sih. peduli. Iya. Beli juga Beli gitu juga kan. tetap. Itu kan gaya hidup, lifestyle, karena sudah adiksi dengan nikotinnya itu. Nah, kenapa sih kita nggak kecanduan gaya hidup sehat? Jadi kita bisa umur panjang, sehat, sugar bugar sampai usia berapapun. Ya kecanduan Ziman lah ya. Pagi 5 tetes, siang 5 tetes, sore 5 tetes, bahkan malam 5 tetes. Kalau masalahnya ada keluhan seperti stroke, pasca penyembuhan stroke, pasca penyembuhan jantung, pasca penyembuhan kadar gula darah tinggi, kemudian yang punya hipertensi, yang punya masalah radang nyeri-nyeri sendiri, rematik artritis. Nah, kenapa kita tidak konsumsi Ziman yang di dalamnya ada scopoletin? Kan gitu. Tuh, kandungannya sangat luar biasa untuk menjaga imunitas tubuh biar terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi jangan pilih yang malah menyakitkan, jadi pilih yang lebih menyehatkan, yaitu Ziman. Jadi untuk Anda yang mau konsumsi Ziman, masih kita tunggu loh ya. Datang ke radio kesayangan Anda ini untuk beli Ziman dengan harga Rp200.000 aja. Atau bisa pesannya via WhatsApp di 0877 90.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dilanjut lagi yuk obrolannya barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Yang mau konsultasi boleh langsung loh ya di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Dan kita masih ngobrolin seputar rahasia di balik kandungan scopoletin yang ada dalam kandungan dalam Ziman. Kira dalam kandungan saya yang ada di dalam Ziman. Kandungan Ziman yang mengandung. Ziman mengandung Scopoletin, banyak banget gitu. manfaatnya. Betul. Oke, tadi kita lagi ngobrolin penyakit-penyakit apa aja gitu ya yang diderita banyak orang ketika kekurangan yang namanya zat scopoletin. Tadi ada stroke, kemudian jantung, tekanan darah tinggi. Ketika mengkonsumsi Ziman, insya Allah juga akan reda sedikit demi sedikit gitu. Iya, kemarin kan kita sudah membahas tentang kandungan Ziman ya. Di antaranya ada seronin, magnesium, selenium, iridoid. Yes. Ya, sampai saya lupa saking banyaknya ya. Sekarang saya bahas lagi scopoletin. Ya kan? Ternyata dia sangat efektif sekali untuk anti-inflamasi sama anti pereda nyeri. Nah, pereda nyeri itu kalau orang awam biasanya kalau lagi nyeri-nyeri kan cari gampangnya ya. Iya. Gampangnya, aduh deh, saya beli obat di warung kalau saya lagi sakit gigi misalnya kan. Sakit nyeri-nyeri di manapun, udah deh kita konsumsi obat-obat di warung. Nah, biasanya itu kandungannya adalah non-steroid anti-inflammation drug. Jadi obat yang pereda nyeri. Tapi kalau kita keseringan minum itu nggak boleh karena meningkatkan apa?
meningkatkan asam lambung kita sehingga akibatnya bisa iritasi lambung. Jangka panjangnya lambung kita jebol. Jadi kalau dikit-dikit nyeri, dikit-dikit sakit kepala, dikit-dikit nggak enak badan, minum pereda nyeri itu jangka panjangnya malah kita punya organ bermasalah. Makanya bagi mereka yang demam itu kan obat pereda nyeri yang kita beli di warung apapun mereknya, itu kan ada batasannya, nggak Iya. boleh dikonsumsi lebih dari 7 hari, Iya. harus hati-hati. Nah ada yang tiap hari ngunyah, ya kan? Yang kupingnya lama-lama kupingnya budak Iya, katanya. memang. Iya, itu karena efek samping dari si Efek obat samping, itu. ya kan? Jadi dia tiap hari langganan sakit kepala, konsumsi pereda nyeri. Lama-lama kupingnya budak, ada yang lambungnya bocor, macam-macam deh. Karena dia konsumsi obat-obatan yang dianggap permen. Padahal kan itu nggak boleh dikonsumsi sembarangan. Ada lagi kalau bukan dengan produk obat pereda nyeri yang umum, ada lagi yang disebut steroid. Tadi kan non steroid, sekarang yang disebut kortikosteroid ya. Dan jadi kortikosteroid itu juga pereda nyeri, ya kan, pereda demam karena dia meredam peradangan di seluruh tubuh kita, di sel-sel manapun diredam. Tapi kan sebenarnya itu yang namanya inflamasi, tubuh kasih sinyal ada yang nggak beres di tubuh. Contoh kita jatuh kecengklak kek, jatuh dari motor kek, biasanya kan demam. Ya. Berarti ada yang nggak benar di tubuh kita, akibatnya kita demam karena ada yang Infeksi, bermasalah ya. infeksi. Nah kalau dikasih obat penghilang rasa sakit, baik yang non steroid maupun kortikosteroid, itu kalau dikonsumsi jangka panjang nggak bagus. Yang kortikosteroid itu biasanya kalau dikonsumsi rutin ya, saya mau nyebutin mereknya nggak, mau nyebutin kandungan juga nggak enak ya. Tapi ini memang Anda tanya ke medis manapun kalau dikonsumsi terus-menerus juga nggak bagus, ya kan? Muka kita nanti bisa kayak moon face, kayak bulat, Oh, iya. membulat, ya kan? Setelah membulat, lama-lama kita menjadi obesitas. Nanti lama-lama diabetes. Ya kan, lama-lama keropos tulang akibat efek buruk dari kortikosteroid, pereda nyeri di luar obat pereda nyeri yang lain. Ya. Jadi kalau konsumsi pereda nyeri itu tidak boleh seperti konsumsi nasi tiap hari ya. Jadi harus apa? Kalau lu udah sakit, ya berhenti. Kalau udah sembuh, ya berhenti. Cuma kalau punya masalah penyakit yang kronis nggak sembuh-sembuh, ya mendingan kita cari solusinya yang paling aman. Dari apa? Dari herbal yang punya efek anti pereda nyeri juga, anti inflamasi, bahkan mampu regenerasi sel. Adanya di mana? Ada dalam skopolutin. Skopolutin itu adalah salah satu zat pekat yang ada di Ziman, kan begitu, ya kan? Jadi skopolutin itu sekaligus anti jamur, anti bakteri, antivirus, pereda nyeri, pereda inflamasi. Itu salah satu manfaat dari skopolutin, ya. Dan manfaatnya masih banyak yang lain selain tadi, ya. Di antaranya apalagi menurunkan gula darah. Ini penelitian di Universitas Hindia Barat terhadap tikus, ya tikusnya itu jadi kelinci percobaan ya. Selalu dicek. ya tikus ya. Iya, tikus Kenapa nggak itu. tikus kantor aja yang jadi percobaan? Betul lah, tikus-tikus kantor aja ya Iya, yang udah biar nggak korupsi. makan suap-suap rakyat gitu kan. Biar nggak banyak Iya. makannya. Itu bahkan dia yang itu bagusnya itu yang diriset kan gitu ya. Nah setelah diteliti ya kan ternyata dia mampu menurunkan kadar gula darah kalau dikonsumsi rutin. Sesuatu yang mengandung skopolutin ada di dalam noni fructus dan ada di dalam ziman. Jadi penelitiannya kurang lebih memakan waktu 20 hari. Ternyata itu tikus dikasih makanan yang enak-enak deh. Mungkin permen gitu ya, kopi yang manis, gula-gula, ya pokoknya dikasih glukosa lah. Sampai dia diabetes dikasih skopolutin dalam tempo 20 hari gula darahnya menjadi normal. Oke. Kan gitu. Jadi manfaatnya luar biasa ya. Jadi Iya. jangankan manusia, tikus aja sebagai percobaan dia bisa Betul. kembali sehat bugar karena terlalu Betul. mengkonsumsi banyak gula. Nah, gimana dengan Anda? Yuk yang mau sehat, yang bilangnya mau sehat, mau panjang umur, awet muda, tapi tidak melakukan apa-apa juga percuma, cuma ngomong doang, cuma ditulis doang tapi tidak ada reaksi. Yuk, mumpung dikasih umur, langsung aja konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Datang ke radio kesayangan Anda untuk mendapatkan Ziman, harganya Rp200.000. Nanti kita sambung lagi ya, Pak ya. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman.
Yang mau tanya-tanya masih kita tunggu loh ya. Silakan dengan senang hati nanti dijawab sama Pak Nyoto. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kita masih membahas seputar rahasia di balik kandungan scopoletin pada mengkudu yang ada di dalam kandungan Ziman. Dan tahukah Anda sekitar 160.000 orang ini meninggal akibat penyakit yang mematikan yang tadi sudah disebutkan sama Pak Nyoto adalah stroke. Ya, stroke ini menjadi penyakit yang tidak bisa disepelekan begitu aja dan kehadirannya mampu merenggut banyak jiwa, di mana stroke menjadi salah satu di antara penyakit kritis lainnya seperti jantung, kanker, kemudian juga tekanan darah tinggi. Nah, kalau tidak diatasi dengan benar, tidak diatasi secara dini, yang ada lewat ya kan, bikin kita kaget, bikin kita jadinya merasa kehilangan. Karena harusnya sebenarnya bisa diobati dengan cepat ya, tapi karena entar-entaran, karena tidak mau mengkonsumsi makanan yang bergizi dan juga konsumsi Ziman, jadinya udah deh lewat. Kan menyedihkan. Jadi kalau mereka yang kena penyakit stroke misalnya ya, apapun dia sudah terapi medis, terapi alternatif, terapi apapun, jangan nggak konsumsi Ziman ya. Dan konsumsi Zimannya kalau perlu 1 paket deh, 10 botol untuk 1 bulan gitu ya. Jadi konsumsinya intensif 5 tetes sehari, bisa 5 kali sampai 6 kali. Agar apa? Agar pembuluh darahnya yang sudah kaku, sudah tidak lentur, sudah banyak plak, sudah banyak kerusakan sistem dalam tubuhnya, itu dengan konsumsi antioksidan tingkat tinggi yang di dalamnya ada scopoletin, itu mampu bisa kembali dalam tempo step by step menjadi sehat kembali. Kan salah satu kandungan yang terdapat dalam Ziman juga bisa menyehatkan jantung ya Pak ya. Iya, betul. Nih, ngomongin tentang jantung, kemarin ini bukan pengalaman sih, cerita nyata saya. Kemarin sore tetangga saya jam 5 itu masih jalan-jalan. Dia masih seger buger, masih bisa ketawa-ketawa. Jam 5.15 kemudian dia ke kamar mandi, kemudian dia pingsan dan akhirnya dia innalillahi. Sempat mengagetkan semua orang yang ada di daerah perumahan saya, karena awalnya memang nggak kelihatan ada penyakit gitu loh Pak, segar bugar, dan katanya memang serangan jantung. Ya memang Gitu. kalau orang mati mendadak, apalagi kalau yang tertuduh selain serangan jantung Nah, gitu ya. itu dia. Pasti yang jadi tertuduh itu serangan jantung, karena Pasti. disebut the silent killer ya, pembunuh dalam senyap. Jadi teman saya juga sama sih, baru main naik sepeda rame-rame di Senayan. Terus sepedanya ditaruh digantung di belakang mobilnya. Tiba-tiba mobilnya nabrak. Aduh. Nah, pas nabrak disangka kenapa gitu ya. Pas dibuka orangnya udah meninggal. Oh, oke. Jadi sebelum nabrak itu sebenarnya kondisinya sudah. Ya mungkin pas lagi nyetir langsung kena Lewat serangan, gitu, jadi nabrak karena dia udah namanya mati, gimana bisa nyetir kan. Nabrak, teman-temannya yang masih pakai sepeda nyamperin ya. Ternyata ya itu tadi, pas dibuka orangnya udah Nggak ada. game over. Seandainya disuruh disuruh tanggung jawab dengan kerusakan akibat tabrakan, dia nggak bisa, orang udah game over kan gitu. Nah ya apalagi kalau yang tertuduh bukan penyakit jantung. Nah dengan kita konsumsi makanan kesehatan seperti Ziman yang kaya dengan scopoletin, bagi mereka yang sudah punya gejala penyakit jantung, nah konsumsi deh Ziman, jangan ragu-ragu, agar kita punya umur panjang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Iya, saya pun juga nggak nyangka ya. Maksudnya gini, memang kematian itu kan Tuhan yang mengatur ya. Tapi Iya. kalau tidak dijaga dengan baik kesehatannya, sama aja kita tidak menghormati dan tidak menghargai yang sudah dikasih Tuhan gitu. Iya dong, kita punya mobil kalau kita nggak pernah rawat juga umurnya nggak panjang kan. Iya, Punya sepeda motor nggak pernah kita rawat, oli nggak pernah kita ganti ya kan. Bensinnya kita ganti minyak tanah gitu kan, nggak mungkin umurnya panjang kan. Ada rusak. Ada rusak, jebol mesinnya. Iya, sama kayak kesehatan kita nih. Jadi kalau Anda pengen menjaga pola makan Anda dengan benar, insya Allah nanti umurnya juga akan panjang, kesehatannya pun juga akan membaik ya. Yuk, yang mau tanya-tanya masih kita tunggu, silakan di 081511103103, atau yang mau langsung datang ke radio kesayangan Anda untuk mendapatkan Ziman juga silakan ya. Harganya Rp200.000 aja, ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami, atau Anda juga bisa langsung pesannya via WhatsApp di 087790.300. Untuk pemakainya sendiri kan nggak ada kadar luasannya nih ya Pak ya. Iya. Kalau misalkan nih Pak ya, kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang udah beli
dalam 1 bulan belum dipakai nih Pak. Nah kemudian Ya. dia baru ingat bulan depannya dipakai lagi, itu masih aman kan? Aman. Jadi sesuatu yang punya sifat antibakteri, anti jamur, antivirus, dia nggak akan basi. Karena kan penyebab basi itu kan karena virus, karena bakteri, maaf. Karena bakteri yang menyebabkan makanan menjadi basi. Nah, kalau zatnya itu sudah antibakteri, gimana bisa basi? Kan gitu. Contoh kita lihat madu, mana ada madu yang Iya, basi? nggak Karena kan ada. madu itu mengandung antibakteri, Iya. ya kan? Cuka kok nggak bisa basi sih? Udah saya taruh di luar berhari-hari, kenapa nggak basi-basi ya? Ya karena ada antibakterinya dari sifat cuka itu sendiri. Nah demikian pula dalam ziman, ini dia sifat antibakterinya kuat, anti jamur, antivirusnya kuat. Jadi tidak mungkin terjadi basi. Tapi tetap ada expired date karena itu aturan yang harus dipenuhi bagi setiap makanan kesehatan. Iya. Gitu. Nah, scopoletin itu ternyata juga efektif loh untuk menurunkan kolesterol yang tinggi. Ini ada penelitian ya dari 132 peserta yang merupakan perokok berat. Kemudian dikasihlah 29 sampai 188 mililiter scopoletin itu ya dari buah fruktus. Ternyata dia punya total kolesterolnya itu menurun. Bahkan kolesterol baiknya meningkat. Ini hasil penelitian ini diterbitkan oleh The Scientific World Journal edisi 2012. Gitu. Jadi yang mau cari silahkan cari bukunya deh, The Scientific World gitu ya. Kemudian apalagi kandungan dari scopoletin ini yang sangat efektif ya. Menurunkan demam, tadi kan sudah saya bahas. Iya. Dan menurunkan resiko encok. Oke. Encok itu kan asam urat yang udah kadung kelewatan gitu Iya. ya, udah saking banyaknya sampai deh kita sebut encok. Nah, konsumsi ziman karena kandungan scopoletinnya pekat, rutin bagi mereka yang bolak-balik encok, itu lama-lama encoknya bisa menjadi normal ya. Artinya juga bagi mereka yang belum encok ya minum juga, Iya, jangan sampai kena encok jangan gitu ya. sampai encok dulu baru minum. Jangan sampai encok dulu. Nanti dia saya minum ziman kalau saya udah encoknya parah, waduh Iya. capek deh. Ya kan? Nah, kemudian juga mengurangi stres bagi mereka yang sering stres. Konsumsi ziman itu ternyata sangat efektif untuk meningkatkan fungsi kognitif otak dan menurunkan dampak stres. Ini menurut ahli klinis Byron J. Richards yang menemukan khasiat ini di scopoletin. Nah, dan yang menarik adalah mencegah penyakit kanker. Jadi kalau mereka yang sudah kena penyakit kanker, segera deh gaya hidupnya dirubah jadi pola makan sehat, gaya hidup sehat, pola mental dan pikir yang sehat. Konsumsi zimannya itu mesti insentif ya. Intensif apa insentif? Intensif. Oh, kalau insentif lain ya. Iya, dan itu dapat uang Itu insentif. angpau ya lain ya. Yang intensif. Jadi konsumsi zimannya intensif. Otomatis nanti insentifnya Iya, banyak. iya betul. Ya. Jadi mencegah kanker karena kanker itu kan kantong kering gitu ya. Itu hubungannya insentif lagi. Nah, jadi konsumsi ziman secara rutin mencegah penyakit yang berhubungan dengan kanker. Dan Oke. penyakit ini termasuk penyakit kritis dan menyebalkan dan menyakitkan. Ujung-ujungnya kematian. Betul banget. Nah, scopoletin ini kan sebenarnya ada di dalam kandungan mengkudu. Dan mengkudu adalah bahan utama dari ziman. Jadi lengkap banget, jadi praktis banget. Jadi nggak perlu cari mengkudu lagi tuh. Udah susah Iya. banget. Kalaupun ada, apakah itu organik atau tidak? Betul. Gitu. Jadi ya udah. Udah punya itu tetangga terus nyolong lagi. Iya. Aduh. Nyolong ketahuan diteriakin, aduh Diteriakin, digebukin ya. repot kan. Jadi nggak usah repot-repot lagi, nggak usah pusing-pusing lagi cari mengkudu di mana. Itu terdapat dalam ziman. Jadi yuk langsung aja konsumsi zimannya secara rutin dan juga teratur. Pagi, siang, sore dan juga malam 5 tetes di bawah lidah. Atau bisa juga dicampurkan ke dalam air gitu ya, 100 ml. Air dingin atau suhu normal, jangan panas. Jadi Anda bisa langsung dapetin ke radio kesayangan Anda ini. Harganya cuma Rp200.000. Nanggung kalau cuma beli satu mas, sepaket aja 10 botol ya. Atau pesannya via WhatsApp di 0877 90.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Lanjut lagi, Sasa Harun dan juga Pak Nyoto lagi ngobrolin seputar rahasia di balik yang namanya scopoletin yang terdapat dalam kandungan ziman. Jadi yang mau konsumsi ziman gak usah ragu-ragu lagi, langsung yuk beli ya. Di radio kesayangan Anda ini harganya Rp200.000 aja. Ukurannya 15 ml 100% enzim herbal alami. Atau yang mau pesannya via WhatsApp juga monggo lo ya, silakan di 0877 90.300. Kalau beli satu nanggung banget. Belinya langsung aja sepaket 10 botol ya. Pagi, siang, sore dan juga malam. Diteteskan di bawah
bawah lidah. Kita lanjut lagi, Pak. Oke, sekarang saya pengen bahas nih. Kebetulan tadi di grup WA teman baik saya ada yang masuk rumah sakit karena sesak nafas. Oh gitu, itu sesak nafasnya karena? Ada Apakah- kurang lebih apanya kan dia lagi didiagnosa di rumah sakit ya. Cuma ada 10 penyebab Anda sering sesak napas. Ini yang kita mau cerita sharing-sharing gitu ya. Nah, penyebab utama orang sesak napas itu pasti yang umum bengek lah ya. Iya. Asma gitu Asma. kan. Ngek-ngek gitu kan. Asma itu penyebab utama orang jadi sesak napas. Jadi penyebabnya itu bisa juga karena alergi gitu kan. Kemudian biasanya faktor keturunan si asma itu. Cuma yang perparah itu udah faktor keturunan, udah tuh sekali tanjakan juga, ngerokoknya nggak bisa dilepas. nggak bisa ya. hilang. Jadi bagi saya udah punya turunan asma, ngerokoknya nggak bisa dilepas, ya sering kumat. Tapi ada loh Pak, beberapa teman saya yang mengalami hal itu asma, dia ngerokok tapi katanya rokoknya nih rokok sehat, kan udah banyak banget yang dijual nih Ya, rokok betul. sehat, tapi buat saya pribadi nggak ada yang namanya rokok sehat sih. Jadi dia Iya. kalau habis ngerokok itu ya sepertinya sehat gitu, tidak. Karena dia istilahnya takutnya itu sugestif, Oh, sugestif, ya kan? ya, ha-ha. Dia merasa merokok itu sehat, padahal kita nggak tahu juga, karena kan segala sesuatu itu perlu uji klinis untuk menyatakan itu aman, tidak aman, menyembuhkan atau tidak menyembuhkan, kan seperti itu. Nah, seperti kandungan dalam ziman, kenapa saya berani cerita banyak? Karena kan tadi saya cerita itu penelitian-penelitian tentang manfaat dari buah-buahnya itu sudah diuji oleh ribuan literatur, ribuan uji klinis, ribuan penelitian, udah banyak gitu ya. Nah, salah satunya kan tadi asma, Ya. ya kan? Jadi kena paparan asap, debu, perubahan suhu, tapi juga termasuk stres, ya kan? Dikejar utang, tiba-tiba bengek. Ya karena beban pikiran gitu kan. Akibatnya sesak nafas. Kemudian juga alergi. Ya, alergi yang mirip-mirip dengan asma, ya kan? Mereka yang sesak nafas itu karena alergi, ya kan? Pada saat dia alerginya ke pernafasan, dia shock. Nah, kalau udah shock begini kan bisa mengancam jiwa ini. Keluar keringat dingin, terus kesadarannya menurun, kemudian juga tekanan darahnya drop. Nah, karena ada alergi, ya karena ini yang kita mesti tahu alerginya apa sehingga dia sesak nafasnya kumat, ya kan? Kemudian yang paling rutin ya infeksi saluran pernapasan, ya kan, ISPA, ya kan? ISPA ini bisa dialami bagi mereka yang memang gemar merokok. Kemudian juga kondisi imunitasnya rendah, jadi gampang flu, gampang batuk, gampang pilek, gampang bronkitis, ya kan. Kemudian juga sistem kekebalan tubuhnya rendah, apalagi dia juga kena kanker, kena kemoterapi. Kan kemoterapi itu menurunkan imunitas kita. Iya. Apalagi dia kena HIV, aduh imunitas kita juga pasti turun. Dan konsumsi obat pereda nyeri jangka panjang itu menurunkan imunitas. Jadi kalau udah kena infeksi saluran pernapasan atas seperti bronkitis, pneumonia, paru-paru obstruktif kronis, itu menyebabkan kita susah bernapas alias sesak nafas. Dan kemudian juga masalah gastroesophageal reflux, GERD ya. GERD ini adalah karena kita punya ring di atas lambung kita, kontraksinya udah melemah, asam lambung naik. Jadi emah yang disebut GERD ini, asam lambungnya naik, itu bikin sesak napas juga. Jadi bagi mereka yang punya GERD, begitu asam lambung naik itu udah susah bernapas. Kadang-kadang orang nyangkanya kena serangan jantung, padahal GERD ya. Ya gagal jantung juga sama, orang yang kena serangan jantung, gagal jantung pasti sesak nafas. Ya. Dadanya panas. Dadanya panas ya kan. Kalau saya baca-baca di grup WA tuh mesti dibatukin. Oh gitu. Jadi kalau kita udah kena serangan jantung gitu ya, susah napas, kita mesti sekuat-kuatnya batuk agar jantung kita itu Kembali plaknya siapa berdetak. tahu kebongkar gitu ya. Oh. Siapa tahu dengan kita menekan nafas yang kuat tiba-tiba bisa terbuka lagi. Tapi itu benar apa enggaknya saya kurang tahu juga ya, karena kan dapat share di WA kalau kita kena serangan jantung. Makanya biar nggak kena serangan jantung konsumsi Ziman deh ya. Jadi kalau udah kena gagal jantung itu biasanya nggak ngeliat usia, mau muda kek, mau tua kek, kalau pola makannya nggak bener, gaya hidupnya nggak bener, irama jantungnya nggak beraturan, bisa kena serangan jantung. Parameternya cek dulu deh tekanan darahnya. Kalau nggak terkontrol biasanya kena serangan jantung, ciri-cirinya sesak nafas. Ya, mau bernapas sudah ngap-ngapan masih sesak gitu ya. Kemudian kena penyakit gagal ginjal. Jadi orang yang gagal ginjal itu ciri-cirinya jumlah urinnya, jumlah air pipisnya sedikit. Jadi minum 2 liter air pipisnya cuma seliter gitu misalnya. Karena kan sebagian di dalam tubuh nggak bisa dikeluarkan. Akibatnya tubuhnya tuh bengkak-bengkak. Karena kan urinnya yang dikeluarkan jadi
masukan air minum sama yang dikeluarkan tidak seimbang, Iya. akibatnya ada dalam tubuhnya bengkak. Nah, penumpukan cairan dalam tubuh ini kadang-kadang juga paru-paru. Penumpukan cairan di paru-paru tidak dikeluarkan oleh organ ginjal, ya akibatnya sesak nafas. Kemudian juga anemia. Anemia ini banyak orang kekurangan darah gitu ya. Iya. Banyak yang nyepelein, alah anemia ini gampang lah ya. Padahal kalau orang udah kena anemia itu ciri-cirinya ada 5L. Lemah, letih, lesu, lunglai, letoy, mungkin ada lagi Lemot. ya. Lemot, apalagi itu. Berarti bisa 6L, 7L ya. Cuma kita belum mengarang aja sampai 5. Lebay. Lebay bisa juga. Itu akibat dari anemia ya kan. Anemia itu juga bisa menyebabkan kita sesak nafas. Jadi memompa darah kemana jantungnya, orang darahnya juga dikit gitu kan, karena kekurangan darah, ya kan. Bawa oksigen juga sedikit, bawa nutrisi juga sedikit karena anemia, ya kan. Jadi jangan sampai kita anemia, konsumsi Ziman, ya. Kemudian selain itu juga gangguan hormon tiroid, ya, hipertiroid, hipotiroid, itu ciri-cirinya juga sama, bisa sesak nafas. Dan yang paling umum itu orang yang obesitas atau kegemukan. Iya, betul. Itu biasanya napasnya susah. Saya pernah ngap. ngalamin, Pak. Kan Oh, dulu gitu saya ya? obesitas kan. Mm-mm. Dulu kan saya 78, kemudian turun jadi 53. Itu emang nggak enak banget. Oh, gitu. Ngap-ngapan, Pak. Jalan sebentar aja udah ngos-ngosan. Iya, iya. Gitu. Jadi orang gemuk itu susah bernapas. Nggak enak. Apalagi kalau tidur biasanya ngorok. Tapi saya sih nggak ngorok Oh, sih. gitu ya? Ngigo. Aduh, ya kan. Terus orang yang cemas itu juga sama. Jadi kalau kita cemas ya kan, mungkin apa gitu yang membuat kita cemas gitu kan. Itu biasanya kita sesak napas gitu kan. Waduh, saking cemasnya dia sesak napas. Biasanya ada tidak nyaman dulu di dada dan sebagainya. Nah, karena rasa sesak nafas ini sangat tidak nyaman dan risikonya juga adalah kematian dan mengganggu kejiwaan. Untuk mencegahnya konsumsi Ziman, karena sesak napas itu cuma gejala penyakit, Yes. sumber penyakitnya yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nah, kalau udah ketahuan seperti itu, kita konsumsi Ziman rutin, akibatnya goodbye dengan segala sesak-sesakan di dada kita. Sesak napas udah nggak ada bengek, ya kan? Udah nggak ada gangguan hormon tiroid, jantung kita udah bagus, mah kita bagus, kita juga udah nggak ada alergian, nggak ada infeksi saluran pernapasan atas. Kita bisa bernapas lega. Ya kan? Kalau misalkan sudah mengkonsumsi Ziman gitu kan, udah Iya. lega, tapi kok masih nyesek juga. Oh, ternyata adalah tabungan Anda. Oh iya. Kosong. Jadinya nyesek ya, itu beda Tuh, lagi. Itu beda lagi tuh. Nah, Itu kalau- butuh insentif. Nah, itu dia. Jadi kalau pengen tabungan Anda banyak, kerja kali. Iya. Nanti kita sambung lagi obrolannya bareng Pak Nyoto. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sebenarnya masih panjang banget pembahasannya, masih pengen dibahas lebih lanjut lagi mungkin sampai 2 jam ke depan, tapi tidak memungkinkan karena waktunya masih sangat terbatas. Kita harus pamitan Pak Nyoto. Oke, kita harus pamitan. Tapi yang paling penting jaga kesehatan, karena harta yang paling tidak ternilai adalah kesehatan kita. Betul. Dan kita akan merasa bahwa itu tidak ternilai setelah kehilangan. Jadi jangan sampai kehilangan baru kita menyesal gitu kan. Dan untuk menjaga kualitas kesehatan, jadikanlah konsumsi Ziman gaya hidup kita. Agar kita bisa awet muda, segar bugar, dan semua penyakit dalam tubuh kita bisa remisi atau berkurang, atau lama-lama hilang karena konsumsi rutin, kalau jadikan gaya hidup. Jadi ya, Ziman adalah solusi yang paling cerdas bagi mereka yang ingin sehat segar bugar tanpa obat. Betul, jadi jangan ragu-ragu lagi yang mau awet muda kayak Sasarun dan juga Pak Nyoto, kelihatan cantik dan juga ganteng, glowing, kenyal kulitnya ya kan? Cus, Iya. segera. Konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. 5 tetes di bawah lidah ya, atau bisa juga dicampurkan ke dalam air dengan ukuran 100 ml, airnya air dingin atau suhu normal, jangan panas. Langsung datang ke radio kesayangan Anda ini untuk dapetin Ziman dengan harga Rp200.000 aja, atau pesannya via WhatsApp di 0877900300. Kalau gitu kita pamitan nih Pak. Oke, kita pamit sampai minggu depan. Oke, Sasa Harun. Pak Nyoto pamit. Dah. Dah.